Tanam nilam adalah judi. Apapun yang kita lakukan yang sifatnya mengeluarkan modal dan mengharap keuntungan itu adalah judi. Oke teman-teman, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Wayan Suparta. Pagi hari ini saya ucapkan selamat pagi, salam sehat selalu, salam sejahtera selalu, salam sukses selalu teman-teman. Di pagi hari ini semoga kita sehat-sehat selalu dan murah rezeki teman-teman. Oke, di video kali ini saya ingin berbagi sedikit teman-teman tentang kita dalam usaha budidaya nilam teman-teman. Jadi setiap usaha itu tentunya kita mengeluarkan modal. Setiap modal yang keluar itu memiliki risiko masing-masing. Jadi menurut saya apapun yang kita lakukan di dalam usaha yang mengeluarkan modal untuk modal usaha dan kita mengharap keuntungan itu tidak lepas daripada sifat judi teman-teman ya. Namun mungkin teman-teman ada yang tidak terima kalau petani berusaha menanam apapun itu, kalau dibilang tergolong judi mungkin tidak terima. Namun di sini dengan apapun yang kita lakukan, dengan mengeluarkan modal dan mengharap keuntungan itu tidak lepas daripada sifat judi. Jadi di video kali ini saya ingin sedikit berbagi pengalaman teman-teman ya. Berbagi pengalaman, namun sebelum lanjut video ini saya harapkan teman-teman yang baru bergabung, yang baru melihat channel kami, silakan tekan tombol subscribe-nya agar supaya kita selalu bisa berbagi dan bisa menerima informasi apa yang kita sempat informasikan teman-teman ya. Nah, di sini kita melihat banyak sekali usaha yang berhasil dan usaha yang tidak berhasil. Jadi itu makanya saya buat video ini sesuai dengan judul tanam nilam adalah judi. Jadi kenapa saya bilang tanam nilam adalah judi? Dan di sini ada yang menanam nilam, tentunya dia mengharap keberhasilan. Jadi dia berhasil, itu adalah kemenangan. Jadi ada yang menanam nilam lalu tidak berhasil, itu tidak lepas juga daripada pengaruh ilmu judi. Jadi di situ mereka mengalami kekalahan. Tetap apapun yang kita lakukan dengan usaha yang mengeluarkan biaya atau modal dan mengharap keuntungan, itu tidak lepas daripada sistem pengaruh judi. Jadi ambil contoh kita penjudi. Penjudi itu kalau sekali kalah kita berhenti. Selamanya kita akan kalah, tidak akan pernah memiliki atau meraih kemenangan. Namun kalau kita tekun, sekali pasang kalah, pasang lagi, masih ada kemungkinan kalah ataupun menang. Jadi begitu pula kalau kita bercocok tanam, nilam atau apapun itu yang kita tanam sebagai petani, entah nilam, jagung, ubi, termasuk kelapa sawit, apapun itu yang sifatnya kita mengeluarkan modal dan
pastinya kita mengharap keuntungan nantinya. Itu semua tidak lepas dari risiko. Jadi mungkin teman-teman pernah melihat atau mendengar atau menonton video-video seorang trader. Seorang trader itu dia usahanya dalam trading. Trading itu jual beli apapun itu. Sebagai seorang trader, dia akan melakukan usaha jual beli. Namun di balik itu tidak bisa juga terlepas dari yang namanya modal. Itu namanya modal usaha. Sama juga kita seperti petani, tentunya kalau kita mau menanam jagung, kita mesti keluarkan modal untuk pembelian benih. Itu utamanya benih dan pupuk dan pengolahan lahan. Itu adalah modal. Jadi setelah kita mengeluarkan modal, menanamkan modal, dan tentunya kita akan mengharap hasil. Suatu saat kita akan meraih hasil sesuai yang kita harapkan. Jadi misalnya kalau kita ibaratkan trading, kita beli sesuatu secara online, nanti kita akan mengharapkan keberuntungan atau hasil yang lebih daripada modal kita. Tentunya kita di sini tidak lepas juga dengan risiko. Tentunya itu semua ada risiko. Jadi yang namanya risiko itu adalah kita mengharap keuntungan, tentu saja ada kemungkinan kita rugi. Jadi banyak teman-teman mengeluh di sosial media karena harga nilam turun, mungkin dari 600.000 per kilogramnya turun hingga mencapai 400.000. Jadi di situ mungkin teman-teman ada yang merasa rugi, dan ada pun yang masih punya rasa bersyukur, itu masih dianggap untung walaupun keuntungannya tipis. Jadi kita di sini saya harapkan teman-teman semua bisa bersabar, kita selalu berusaha. Karena apapun yang kita lakukan di sini tentunya ada risiko. Ada risiko keuntungan dan ada risiko kerugian. Oke, yang kita lihat di sini, saya mengeluarkan modal untuk pembelian mulsa dan penanaman, pengolahan tanah. Di sini nilamnya habis mati, teman-teman. Sisa beberapa pohon. Itulah risiko kerugian. Jadi kita tidak pantang menyerah. Kita tidak menyerah. Kita pasti harus mencoba lagi. Jadi semangat petani, kita mencoba lagi. Harga yang murah tidak akan terus selalu murah. Pasti akan ada perubahan. Karena harga itu tetap berubah dan pasti akan berubah. Tergantung dari hukum pasarnya. Karena hukum pasar itu kapan banyak barang yang membutuhkan kurang, itu pasti harganya akan turun. Setelah nanti stok habis, baru yang pemakainya masih tetap, pasti harga akan naik. Jadi kita tidak perlu berputus asa. Jadi kita lanjut saja, semangat terus, pantang menyerah. Seperti saya bilang tadi, kalau kita berjudi sekali pasang kalah, tidak pernah pasang lagi, otomatis kita tidak akan pernah berhasil. Jadi sekali gagal, kita coba lagi, jangan pernah menyerah.
apapun yang kita lakukan tentu memiliki risiko teman-teman ya. Oke, di sini kita sambil berbagi, sambil melihat-lihat tanaman yang mungkin ini termasuk tanaman yang gagal teman-teman. Namun di sini kita tidak perlu menyerah. Kita pasti harus semangat. Kita akan mencoba lagi. Karena petani pasti harus selalu mencoba. Jadi mungkin kalau yang biasa petani jagung, mungkin dia tanam pioner. Kalau dia gagal, pasti akan mencoba menanam varietas yang lain. Jadi petani tidak pernah putus asa, pasti akan mencoba lagi teman-teman. Oke, baik teman-teman, mungkin sedikit dulu video dari kami untuk memberikan semangat bagi teman-teman. Jangan pernah mengeluh. Kalaupun nilam kurang menjanjikan, kita semangat mencoba lagi yang lain. Nanti setelah nilam bisa menjanjikan, kita akan kembali semangat menanam nilam. Oke teman-teman, jangan pernah menyerah. Mari kita bangkitkan semangat petani demi kesuksesan petani Indonesia. Jadi akhir kata saya ucapkan selamat pagi, salam sehat selalu, salam sejahtera selalu. Jangan lupa bahagia. Mari kita sama-sama berdoa, semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan, Tuhan bisa merestui dan memberikan hasil sesuai yang kita harapkan teman-teman. Dan adapun risikonya, mudah-mudahan kita semua tidak kena risiko yang terlalu tinggi dalam risiko kerugian, namun risiko keuntungan semoga lebih mendukung kepada kita semua. Oke, saya ucapkan selamat pagi, salam sehat selalu, jangan lupa bahagia, salam sejahtera. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa didukung channel kami Iwayan Suparta dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman di sosial media. Oke, selamat pagi, sampai jumpa. Dah.